Kalau di luar masjid, atasnya masjid, bawahnya aula, ruang serbaguna, maka agar supaya sah berjamaahnya kudu ada tangga penghubung tanpa membelakangi kiblat. Kenapa kudu kayak begitu? Itu karena bawahnya bukan masjid, aula. Nah saudara sholat, inget-inget nih, masjidnya lantai 2 nih, kita sholatnya di aula, tangganya di luar kayak gitu tuh, atau di sana tuh, atau di samping tuh, kita sholat di bawah tuh kagak sah. Kenapa? Maranin imamnya belakangin kiblat tuh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Asy-syartus tsani, halaman 147, baris pertama dari atas. Asy-syartus tsani, adapun syarat yang kedua daripada syarat-syarat sahnya berjamaah, an ya'lama intiqalati imamihi, yaitu bahwa mengetahui oleh makmum akan perpindahan gerakan imamnya makmum. Biru'yatin, tauhnya dengan cara melihat imam atau melihat sebagian makmum, au sama'i nahwi sautin, atau mendengar seumpama suaranya, walau min muballighin, sekalipun suara itu daripada muballigh. Asyaratu tsalitsu, adapun syarat yang ketiga, an yajtami'a fi masjidin, yaitu bahwa berkumpul oleh imam dan makmum dalam satu tempat salat dalam masjid. Wa in ba'udatil masafatu jiddan, sekalipun jauh oleh jarak antara imam dan makmum, jiddan dengan jauh sekali. Wa halatil abniyatu, dan menghalang-halangi oleh bangunan-bangunan, ruangan-ruangan. Wa ughliqal babu, dan sekalipun terkunci oleh pintunya, tertutup. Bisyarti imkanil mururi, dengan syarat masih memungkinkan lewat, yakni masuk ke masjid itu. Fa in kana fi ghairi masjidin, maka jikalau ada oleh imam dan makmum yaitu pada bukan masjid, usturita alla yakuna bainahuma wa baina kulli saffaini aktsaru min 300 dira'in takriban, maka dipersyaratkan bahwa tidak ada jarak antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap dua shaf oleh lebih dari 300 hasta, takriban kurang lebih. Fala yadurru ziyadatu salasati adru'in, maka tidak mengapa oleh lebih daripada 3 hasta. Wa alla yakuna bainahuma jidarun, dan bahwa tidak ada antara imam dan makmum oleh tembok
au babun mughlaqun atau pintu yang tertutup, au babun mardudun atau pintu yang terkunci, au syubakun atau jendela. Wala yaduru takhallulu syari'i wan naharil kabiri wal bahri baina safinataini. Tidak mengapa oleh diselingi jalan raya dan kali yang gede dan laut antara dua perahu. Wa idza waqafa ahaduhuma fi suflin wal akharu fi ulwin usturita muhadatu ahadihima al akhar. Apabila berdiri oleh salah satu keduanya imam dan makmum pada bagian bawah dan yang lainnya pada bagian atas, maka dipersyaratkan berjurusan salah satu imam dan makmum dengan yang lain sejajar. Walau kanal imamu fil masjidi wal makmumu kharijahu fasalasu mi'atu mahsubatun min akhiril masjid. Jika ada oleh imam yaitu di masjid dan makmum yaitu di luar masjid, maka adapun 300 hasta itu terhitung dari ujung terakhir masjid. Naam, tetapi law shalla fi ulwi darihi bi sholatil imami fil masjidi qala Syafi'i lam tasihha. Jikalau sholat oleh seseorang di bagian atas rumahnya dengan sholatnya imam di masjid, maka berkata oleh Imam Syafi'i lam tasihha, maka tidak sah oleh sholatnya. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhar li ghairi hajah, dan dimakruhkan tinggi salah satu imam dan makmum atas yang lainnya bagi selain hajat. Asyartu rabi'u, adapun syarat yang keempat, niyatul qudwati, yaitu niat bermakmum, awil jamaati atau niat berjamaah. Falau taba'a bila niyatin aw ma'asyakki fiha batalat salatuh, maka jikalau mengikut oleh makmum kepada orang tanpa ada niat bermakmum atau disertai ragu-ragu pada niat, maka batal oleh solatnya dia. Intolan tidharuhu, jika lama oleh menunggunya. Asyaratus khamisu tawafuku nadmi solataihima, adapun syarat yang kelima yaitu sama susunan dua solat si makmum dan imam. Fa in ikhtalafa, maka jikalau berbeda susunannya, kamaktubatin seperti solat fardu, wa kusufin dan solat gerhana, au janazatin atau solat jenazah, lam tasihal qudwatu, maka tidak sah oleh bermakmum. Wa yasihu dhuhru khalfal asri, dan sah solat duhur di belakang imam yang sedang solat asar. Wal maghribi, dan imam yang sedang solat maghrib. Wal qada'u khalfal adai, dan sah oleh makmum yang solat qada di belakang imam yang solatnya adaan. Wa aksuhu, dan sebaliknya. Wal fardu khalfan nafli, dan sah oleh makmum yang solat wajib di belakang imam yang sedang solat sunnah. Wa aksuhu, dan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu, waktunya cukup, kita selesaikan pembahasan kita. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kembali, yang namanya solat berjamaah, yang pertama kali kudu muncul di otak kita, jangan ngomongin ganjaran 27. Kalau berbicara solat berjamaah, kita mau ikut solat berjamaah, jangan otak kita ngomongin ganjaran 27, tapi otak kita yang muncul, apa aturannya supaya solat saya ini sah dulu. Gampang 27 mah.
karena as-sah ini ibarat bangunan pondasi. Jangan ngomongin nempelin jam di dinding, wong pondasinya aja belum ada. Maka yang kita pikirin pondasi dulu, aturan-aturan syarat berjamaah yang jumlahnya ada 7 persyaratan. Dan pagi ini memasuki persyaratan yang kedua. Karena yang pertama, pertemuan yang lalu dijelaskan makmum tidak boleh baris sholatnya di depan imam, begitu ya, di depan, sejajar boleh tapi makruh, yang afdolnya di belakang, dengan aturan yang kemarin diulang saja. Bagaimana kalau makmum 1 orang, kalau 2 orang, kalau datang lagi 1 orang, dan bagaimana laki perempuan dan seterusnya. Sehingga pagi ini kita memasuki aturan yang kedua. Yang kita baca ini 2, 3, dan 4, 5. 2, 3, 4, 5. Moga cukup tuh semuanya. Ya, kalau nggak cukup ngaji kita sampai zuhur dah. Bagaimana ini? Yang kedua, aturan berjamaah, makmum kudu tahu perpindahan imam, pindah rukun, pindah gerakan, makmum kudu tahu. Jadi yang namanya berjamaah, makmum kudu tahu perpindahan gerakan daripada imam. Baik tauhnya secara langsung atau tauhnya tidak secara langsung. Yang penting janjinya tahu, karena kita ngikut orang. Kalau kita nggak tahu imamnya ruku apa belum, imamnya rakaat berapa apa belum, apa 1 apa 2, tasahud awal apa tidak, yang lebih parah salam apa belum, kita ikut aja imamnya udah ngopi di depan, kan repot. Jadi kudu tahu. Bagaimana cara tahunya? 1, biru'yatin. Tahu itu dengan melihat langsung imam. Yang model begini kayak model di shop awal. Dia lihat tuh imamnya, tahu. Shop awal tahu sama imam. Lihat. 2, enggak lihat imam tapi lihat makmum yang di depan. Kayak yang baris 2 atau baris 10 itu makmum ruku, oh berarti imam ruku. Itu juga sama dengan tahu. Begitu. Gitu tandanya imam ruku. Dari mana tahu imam ruku? Udah itu temennya yang di depan kita ini ruku, itu menunjukkan imam ruku. Namanya kita ini tahu, tidak langsung. Kalau lihat imam namanya langsung. Lihat teman kita yang bermakmum sama imam, itu juga lihat juga, tapi lihat tidak langsung. Oleh karena tahu itu medianya 2. Ini media tahu. Jadi media pengetahuan itu ada 2 alatnya.
Makanya Al-Quran itu mengata ketika bayi lahir nih, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan Anda dari perut ibu Anda. Allah yang ngeluarin. Dokter mau bantu doang. Kalau kata Allah kagak keluar, kagak. Begitu, kagak. Allah hakikatnya yang ngeluarin Anda dari perut ibu Anda waktu dulu mau lahir. Waktu lahir, la ta'lamuna syai'a. Anda enggak tahu apa-apa. Enggak tahu waktu lahir. Duit ke apa kayak nggak tahu, apalagi tajur duren sawit kagak tahu. Waktu apa? Waktu lahir kagak tahu apa-apa. Bagaimana media tahu? Allah bilang ada 3. Wa ja'ala lakumus sam'a, kuping, wal absara, mata, wal afidah, hati. 3 nih media pengetahuan. Hati, mata, telinga. Kalau hati terkunci, mata nggak mau lihat walaupun melek, kuping nggak mau dengar walaupun nggak tuli. Hati pusatnya. Kayak orang benci sama orang, mau diomongin gimana juga kagak denger, karena hatinya udah ngunci. Bener nggak? Begitu. Mau orang berbuat baik kayak kagak lihat, karena hatinya nggak mau lihat. Hati sentral. Tapi hati nggak kita bicarakan. Fikih ini nggak ngomongin hati. Fikih mau ngomongin lahiriah. Hati mau ngomongan tasawuf, ngomongannya akhlak. Maka media tahu dalam fikih 2, kuping dan mata. Ini untuk tahu. Maka media tahu kuping dan mata ini, kalau kagak denger, kagak lihat, dari brojol, kagak wajib sholat. Ini ada bayi lahir, budek juga, buta juga. Lahir, budek juga, buta juga. Enggak sholat, enggak apa-apa. Enggak sholat, enggak apa-apa. Enggak dosa, enggak. Kalau lahirnya budek juga, buta juga. 2 nih kumpul. Enggak boleh salah satu. 2 nih kumpul. Budek juga, buta juga. Enggak sholat, enggak apa-apa. Karena ngajarinnya susah. Ngajarin Quran juga enggak bisa. Maka nggak bisa baca Quran, nggak dosa. Kata kita di kupingnya alif, kagak denger, susah. Nih bang, alif kayak gini nih, kayak mik nih, kagak lihat. Jadi media tahunya nggak ada, kagak ada. Tuh. Karena itu bagaimana dalam bab sholat berjamaah tahu imam 2. Pertama metodenya lihat. Lihat ini ada 2. Lihat langsung atau tidak langsung. Lihat langsung yakni lihat imam. Lihat tidak langsung, lihat teman kita yang ikut imam. Itu juga lihat. Berikutnya dengar. Karena itu media tahu. Dengar. Mendengar apa? Mendengar suara imam. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Kita sih kagak lihat, karena kita di lantai atas kayak begitu. Lalu kagak lihat. Begitu imamnya, mana kita samping tembok lagi di situ tuh, kan kagak lihat. Begitu. Apa yang di sini aja begitu tuh, imam di sini, kita di situ, kagak lihat imam. Begitu. Tapi kita bisa lihat teman kita. Ini
Bagaimana ini? Enggak lihat. Yang penting pertanyaan berikutnya dengar. Lu dengar enggak suara imam? Dengar. Sah. Karena itu Anda tahu berarti gerak-gerik imam. Saya sih enggak lihat imam. Lihat suara mubalik, dengar suara mubalik, dengar. Mubalik itu eho. Zaman dulu eho itu bukan mic. Ini mau modern nih. Zaman dulu orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu tuh. Itu namanya mubalik. Eho imam. Begitu. Nah, eho ini dirinya enggak boleh diketek imam. Ini jangan sampai salah ente. Gitu. Eho itu mau imamnya di sini, mau baliknya di sini. Itu lu kagak kenceng juga kata sampingnya, gua udah tahu. Mau balik ini menyambungkan suara yang di belakang. Suara yang di belakang ini kira-kira jarak dari kita dengan imam, suara imam ini sampai makmum berapa baris ya? Begitu. Karena imamnya dari Sunda, kan orang Sunda mah halus. Pada mana? Halus. Itu orang Sunda. Begitu. Nah, ini imamnya ini ke suara makmum nih berapa? 10 baris. Mentok 11 enggak dengar. Berarti si mubalik itu di baris 10. Begitu. Karena dia bakal buat yang belakang. Gitu. Biar dia dengar. Begitu. Sekarang mau suara mikrofon langsung nih gitu. Itu balik juga. Kan kita nggak dengar langsung tuh suara imam. Begitu. Gara-gara ini aja dengar. Mau balik. Atau mau baliknya kagak sholat. Boleh. Yang penting bener. Kagak sholat. Artinya bener. Dia bantu kita. Kan kagak sholat kagak bener. Ini urusan dia kagak sholatnya. Tapi nuntun kitanya ini bener. Nggak apa-apa. Ada teman kita, dia sih kagak sholat. Allahu Akbar, kata dia kagak sholat. Orang sambil duduk aja main HP. Allahu Akbar, ngebantu imam. Samiallahu liman hamidah. Jadi yang penting dianya benar. Begitu. Mau baliknya tuh. Jadi karena kita tahu imam, walaupun tidak langsung dari dia, enggak apa-apa. Dari dia enggak apa-apa. Yang penting rumusnya tahu. Itu rumus. Kudu tahu. Bagaimana kalau makmum orang yang bantu ini akhirnya dia pergi? Tadinya bantu, dia duduk aja, Allahu Akbar. Temannya panggil, bro, mancing yuk, dia pergi aja. Lah kita yang di belakang bagaimana? Dia kagak salah, kagak tahu. Gara-gara dia pergi, begitu. Kagak sah, kudu mufarokoh, berhenti. Kalau pengen sah sholatnya, saya berhenti ikut imam, udah sholat sendiri. Kagak tahu kita. Yang tadinya tahu jadi kagak, ya ini, begitu. Kagak sholat dianya, begitu. Bisa aja kita dalam agama tuh. Dua tuh, ingetin tuh. Syarat berjamaah yang kedua, makmum kudu tahu perpindahan imam. Dua. Tiga, imam dan makmum kudu kumpul di satu tempat. Kudu kumpul di satu tempat. Uraiannya ada 4. Uraiannya ada 4 nih. Kudu kumpul di satu tempat dengan uraian 4 macam. Kumpul satu tempat itu ada 2. Kumpul satu tempatnya nih, bisa masjid, bisa non masjid. Bener nggak? Bisa masjid, bisa non masjid. Itu aja udah 2. Imamnya di masjid, makmumnya
makmumnya di masjid. Begitu, namanya bisa masjid, bisa non masjid. Satu, imamnya di masjid, makmumnya di masjid, walaupun beda lantai, tapi janjinya masjid. Imamnya di masjid, makmumnya di masjid. Dua, imamnya di luar masjid, makmumnya di luar masjid. Luar tuh non. Seperti imamnya di aula, makmumnya di aula. Imamnya di basement, makmumnya di basement. Imamnya di parkiran, makmumnya di parkiran. Imamnya di lapangan bola, kan ada tuh kayak sholat id begitu tuh, masjidnya dikosongin, malah lapangan bola tempat orang kencing. Begitu kan, ada yang kayak begitu ya. Begitu. Imamnya di lapangan bola, makmumnya di lapangan bola. Namanya non masjid. Non masjid. Tiga, imamnya di masjid, makmumnya di luar. Di luar masjid. Bagaimana tuh di luar masjid tuh? Hah? Gimana? Di luar tuh di mana? Hah? Di mana? Di sana. Itu kalau gambarannya Masjid An-Nur. Dan Islam bukan buat orang tajur doang, bukan. Buat sedunia. Gambarannya banyak. Imamnya di lantai 2 masjid, makmumnya di bawah di aula. Aula ruang kawinan. Itu non masjid namanya. Kan ada yang kayak begitu ya? Ada nggak? Ada. Bawahnya buat kawinan, orang hajatan, begitu, orang hajatan. Atasnya masjid. Ada nggak? Berarti imamnya makmumnya di luar masjid. Begitu. Kita harus tahu. Di luar. Di luar. Begitu. Ini mana mintanya mau buat masjid, padahal buat aula. Mintanya, jamaah sumbangan buat masjid, aula, ujung. Itu bagaimana tuh? Gitu. Tahu, kita juga gak tahu hukumnya. Keempat, imamnya di luar masjid, makmumnya di masjid. Biasanya model begini, masjidnya kecil, depan pengimamannya lapangan. Kayak sholat id dia, depan. Jadi separuh di masjid, makmum. Begitu, makmum. Dulu tuh di Raudatul Jannah tuh semasif tuh, begitu tuh kalau sholat Jumat. Imamnya di luar, makmumnya ada sebagai juga di masjid gitu. Begitu. Macam-macam, ada 4 tuh. Udah 4 aja. Itu kudu kumpul nih. Bagaimana kalau dua-duanya di masjid? Nah, ini aturannya. Kalau dua-duanya di masjid. Kalau dua-duanya di masjid, walaupun beda lantai, beda ruangan, yang penting dua-duanya di masjid. Lihat Masjidil Haram tuh, begitu. Ada yang di pelataran tawaf, ada yang di dalam ruangan gedung, ada kalingan tembok, ada di lantai 2, tapi muanya di masjid. Ini yang di masjid nih. Ini yang kita omongin yang umroh nih. Begitu. Mana sholatnya di dalam hotel lagi, emang hotelnya nempel, kelihatan dari atas. Ya, ntar kita bedah ini. Begitu.
Waduh, kalau begitu kudu umroh lagi besok. Ya kalau ada duitnya. Saya singkat. Bila mana imam dan makmum dalam masjid, walaupun beda lantai, walaupun rapat, ini kan kagak rapat nih. Ini rapat apa kagak nih? Kagak. Nih andai rapat, tutup lagi, rapat. Tapi janjinya bawah masjid, atas masjid. Artinya berarti muanya di masjid. Imam di masjid, makmum di masjid. Maka agar supaya sah berjamaahnya syaratnya 3. Jika imam di masjid, makmum di masjid, agar supaya sah berjamaah maka syaratnya 3. Yang pertama, makmum jangan baris di depan imam. Itu satu. Makmum jangan baris di depan imam. Syarat pertama kemarin tuh dengan tumit yang kemarin ukurannya, jangan dirinya barisnya di depan imam. 1. 2. Makmum kudu tahu perpindahan imam. Kudu tahu. Walaupun lewat suara. Pokoknya kudu tahu. 3. Makmum kudu bisa nyamperin imam. Makmum kudu bisa nyamperin imam meskipun dengan membelakangi kiblat. Meskipun dengan membelakangi kiblat. Bahasa lainnya, kudu ada tangga penghubung. Bahasa lainnya biar ngerti, kudu ada tangga penghubung. Posisinya di mana aja tangga penghubungnya. Yang penting ada tangga penghubung. Ini yang 3 ini nih yang kita komentar. Karena 1, 2 udah tuh kemarin. Begitu. Jadi kalau dua-duanya di masjid, nih kayak An-Nur, masjidnya lantai bawah, ininya imamnya, berarti ada juga kalau nggak muat makmum di lantai 2. Ini mau bolong, ini nggak bolong nggak jadi masalah. Masjid, apalagi bolong. Kudu ada si makmum yang tidak selantai dengan imam bisa maranin imam. Tuh kan ada tangga tuh. Tangga. Kalau imamnya batal, dia kudu bisa gantiin. Yang di lantai 2 tuh, imamnya batal, kentut gitu. Gantiin. Yang penting terserah mau tangganya di mana aja. Nih kayak gini nih. Tangganya di luar tuh. Di samping. Enggak di dalam. Kagak ngapa. Enggak mesti di dalam. Tangganya mau di ujung sono. Kalau masjid itu saya mau nanya biar sepakat dulu. Depannya itu apa ini nih? Yang depan masjid. Ini biar sama dulu pemahamannya. Sayanya neranginnya enak. Depan masjid tuh ono apa ini? Ini. Jadi rumah saya di depan masjid. Berarti di situ apa di sini? Tuh. Ya kan nggak sama. Jadi yang namanya belakang mana? Saya lagi diri di halaman belakang masjid. Itu halaman belakang, halaman depan. Ini bagaimana? Tadi belakang ono, depan ono. Ini bagaimana ini?
Ini sepakat dulu nih. Itu mau disebutin belakang apa depan? Hah? Depan, baik. Ya pokoknya terserah saudara. Saudara ngikut dulu sama temennya nih. Ono namanya depan, baik. Biar saya neranginnya. Ntar bahasnya. Yang depan yang ono apa yang ono? Udah ntar dulu. Pokoknya depan yang ono. Biar gampang nih. Biar nggak muter-muter sayanya. Depan itu. Mau tangganya di depan kek. Mau tangganya di samping kek kanan. Mau tangganya di samping kiri kek. Mau tangganya muter-muter kayak gini nih. Terserah. Bila mana dua-duanya masjid. Bila mana dua-duanya masjid? Terserah, ditutup rapat, enggak apa-apa. Ada masjid namanya Masjid Kuba di Marta, rapat. Tangganya di depan, nggak apa-apa. Samping juga nggak apa-apa. Karena dua-duanya masjid. Nggak kita bicarakan kalau masjid. Nah, itulah bahasa kitab asyartu salis an yajtami'a fi masjid. Kumpul imam dan makmum dalam masjid. Artinya imamnya di masjid, makmumnya di masjid. Jaraknya jauh. Kayak Masjidil Haram tuh, jauh. Imam di mana? Gua juga umroh berkali-kali sih. Tapi imamnya di mana? Mana yang kayak begitu tuh pagi ini ngaji juga lagi orang. Begitu. Enggak apa-apa. Mau jaraknya jauh yang penting masih masjid. Masalahnya gua beda ruangan. Kan Ka'bah kan kedalaman turun tuh. Gua kan di atas kalingan tembok. Terserah. Kalau masih masjid mau kagak ngapa. Namanya masih kumpul di satu tempat namanya masjid. Pintunya tertutup karena ruangan AC. Kan ditutup kadang AC pintunya. Itu di kita biasanya. Udah dikasih AC ditutup. Jadi ganjel aja mau berjamaah. Boros. Iya, bukan duit lu pengurus, bukan. Yang lu bayarin juga duit masyarakat juga. Bener enggak? Kayak duitnya aja. Mana Jumatan juga pura-pura merem ada kotak amal. Begitu gua kan pengurus. Kan ada yang kayak begitu ya. Ya Allah. Ini mohon maaf, bukan nyinggung, bukan. Contoh doang. Jadi yang penting syaratnya bisa nyampe ke imam lewat mana aja. Mau dibalik boleh dibalik. Imamnya di lantai 2, makmumnya di bawah. Enggak apa-apa. Yang penting ada tangga penghub. Mau pakai muter-muter tuh di kanan boleh, di kiri boleh, di belakang boleh. Terserah. Terserah. Syaratnya bisa nyampe ke imam. Itu pokok. Saya singkat dulu. Kalau di luar masjid, biar gampang, atasnya masjid, bawahnya aula, ruang serbaguna. Begitu. Jadi apa itu serbaguna? Banyak fungsi, buat kawinan boleh. Karena juga ruang serbaguna. Masjidnya lantai 2, bawahnya aula. Maka agar supaya sah berjamaahnya 4. Pertama kayak tadi, jangan baris di depan imam. 1. 2. Apa itu? Kudu tahu
perpindahan imam. 3, kudu ada tangga penghubung tanpa membelakangi kiblat. Kudu ada tangga penghubung tanpa membelakangi kiblat. Ini harus dipahami. Saya singkat dalam aturan ini. Sebelumnya saya mau doain yang ngaji semua. Moga bapak dan ibu ini menjadi orang kaya raya yang dermawan, yang cinta agama. Bapak dan ibu moga besok lusa duitnya banyak, bisa bangun masjid sendiri gitu, kayak Budian Al-Mahri. Saya mau ajarin, maksud saya, kalau saudara mau bangun masjid, saudara kumpulin 2 orang. 2 orang, singkatnya 2 orang. Pertama kiai, 2 arsitek. Arsitek ini dia nama juga atau keindahan. Arsitek itu bicara indah doang. Prinsip ibadah enggak dipikirin, karena bukan bagiannya. Enggak boleh disalahin arsitek, karena arsitek hanya berbicara keindahan. Ini ada tanah model begini, maka supaya view-nya bagus kayak begini, hanya begitu. Namanya keindahan. Agama, kiai, dia bakal berbicara arah kiblatnya kemana. Bagaimana kalau mau dibikin 2 lantai supaya sah, kalau bawahnya ruang serbaguna dan atasnya masjid. Kan ini ada aturannya. Biar kita jangan main bangun-bangun aja, begitu maksud saya. Begitu. Nih saya ambil An-Nur aja contohnya. An-Nur. Anggap ditutup rapat gitu ya. Kita anggap aja ininya rapat dan bawahnya ruang serbaguna, masjidnya di atas. Nih ingetin nih, mana Jumat kemarin gua sholat begitu tuh. Oh, gua sholat Jumat di situ tuh. Ah, ini nih peraturannya nih, inget-inget nih. Bawahnya ruang aula, atasnya masjid. Maka syaratnya yang ketiga nih, syaratnya kudu ada tangga penghubung tanpa membelakangi kiblat. Si makmum kudu bisa nyamperin imam tanpa membelakangi kiblat. Makmum kudu makmum kudu nyamperin imam tanpa membelakangi kiblat. Jadi bagaimana tuh? Tangganya di mana? Di sana. Tadi depan sana. Ini bagaimana tuh ya kan? Bingung dah saya. Ini depan tuh sono apa sih? Diganti lagi. Ganti lagi. Bagaimana goyang-goyang itu? Pantas saja kalau pemilu kalah mulu, baru juga belum sejam udah goyang. Ya udah ada, terserah dah. Waduh, repot ini, depannya mana ini? Tangganya di depan. Sini tangganya. Ini masjid, ini bawah aula nih, aula. Tutup rapat. Masjidnya lantai 2. Syaratnya kudu bisa nyamperin imam, si makmum. Nyamperin ini kudu ada tangga, berarti kudu ada tangga penghubung yang tidak belok-belok dari kiblat. Tahu belok-belok? Membelakangi kiblat. Jadi bagaimana cara membuat tangganya? Bagaimana?
Bagaimana? Hah? Di mana ditaruh di tangganya? Di sana, apa di samping, apa di mana? Hah? Di depan. Nah, iya baik, Panglima tuh tahu. Di depan. Ini tangga. Anggap kita mau dipasang di mana nih tangganya? Kakinya. Di baris keberapa ini kakinya? Kaki itu yang paling bawahnya. Di baris mana dari atasnya? Di baris mana? Kira-kira terserah saudara, bakal itu buat patokan saya. Contoh doang, tangganya. Baris 2. Jadi tangganya begini banget. Kan begitu. Nah ini kira-kira 3. Baik, baris 3. Oh, baris 2 ini. Baris 2 ini. Baik. Baris 2 ya. Kurang ya? 3. Baik, 3. Di baris 3. Itunya bolong. Kudu dibolongin. Tangganya di mana? Di luar, di dalam? Di luar apa di dalam? Dalam. Ini harus paham nih. Gitu. Harus paham. Kan saya doain tadi, moga kaya raya. Biar ngerti nih. Jangan main bangun-bangun aja, buang-buang duit nanti. Tangganya di luar, di dalam? Dalam. Itunya kudu bolong, tangganya baris apa itu paling bawahnya di nomor berapa? 3. Di nomor 3. Nah, makmum yang di bawah ini barisnya di nomor 4. Nggak boleh lewatin kaki tangga. Saya sebut kaki tangga ya. Begitu. Bukan trap, yang bawahnya tuh dasar tangga. Tuh begitu tuh. Barisnya terserah tangganya mau permanen mau tidak permanen, enggak ngaruh. Itu teknis. Tahu tidak permanen? Bolong, beli bambu. Beli bambu. Tangga bambu. Jadi kalau Jumat karena nggak muat dipasang. Selesai Jumat copot karena Minggu kawinan. Kan begitu, copot. Itu teknis namanya. Tapi waktu sholat kudu dipasang. Supaya saudara tidak bingung. Takut ada yang belum ngerti juga. Supaya tidak bingung, saya berharap biar ngerti. Saudara jalan-jalan sekali-kali ke Gandaria City. Kemana? Tahu nggak Gandaria City? Tahu nggak? Tapi bukan ke situ, bukan. Ke Masjid Al-Ashiratus Syafi'iyah, masjidnya Muallim Syafi'i Adami. Habis dari sini nih ngaji ke sono, Ganjaran Gede. Kenapa Ganjaran Gede? Mau ngaji, praktek. Tapi saya nggak bisa nganterin. Saudara kan tahu Gandaria City. Kan kalau mall kan pasti cepet hafal ya kan. Kalau tempat pengajian kah, sebelah mana gua kagak tahu begitu. Tapi kalau mall nggak pernah nanya sebelah mananya. Gua nyari begitu. Bedanya begitu tuh. Bedanya. Itu masjidnya di Al-Ashiratus Syafi'iyah tuh, masjid bawahnya ruang serbaguna buat upacara anak-anak sekolah. Begitu bawahnya itu dibolongin ya paling 1,5 meter lah atasnya tuh, tapi buka tutup, tangganya nggak permanen, buka tutup. Kalau Jumat dibuka kasih tangga, kalau nggak Jumat tutup, mau kawinan nggak kedengeran, tutup. Namanya buka tutup. Lihat aja. Kenapa kudu kayak begitu? Itu karena bawahnya bukan masjid. Begitu, aula. Nah, saudara sholat. Ingat-ingat nih. Masjidnya lantai 2 nih. Ya kan? Ininya aula. Ada sih masih muda tapi kayak kakek-kakek. Apa kayak kakek? Bangga ke atas.
udah di bawah aja. Kan begitu tuh biasanya. Jadi kita sholatnya di aula, tangganya di luar kayak gitu tuh, atau di sana tuh, atau di samping tuh kita sholat di bawah tuh kagak sah. Kenapa? Maranin imamnya belakangin kiblat tuh begitu. Jadi yang penting gua denger, kagak begitu, nih syarat banyak. Kan harus ngaji kita. Nggak boleh asal-asalan. Kita muslim. Muslim tuh artinya pasrah. Pasrah tuh manut. Manut tuh nurut. Nurut sama apa? Sama agama punya aturan. Bukan agama kudu nurut sama kita. Begitu. Kita inget-inget. Saya kayaknya Jumat yang lalu tuh ya. Sodohor lagi. Kalau begitu, ya saya sering hitung. Begitu. Maka upayakan kalau sholat tuh selantai dengan imam. Imamnya di lantai 7. Lantai 7 nggak apa. Yang penting selantai. Imamnya lantai 2. Lantai 2. Karena itu yang paling gede ganjarannya. Berarti kita nggak jadi masalah. Tapi kalau dua-duanya masjid, kayak masjid Kuba tuh, dua-duanya masjid. Dua-duanya. Di mana aja tangganya, suka-suka orang dua-duanya masjid. Begitu. Ini aturan ibadah ini. Begitu. Orang arsitek hanya ngurusin keindahan. Tapi keindahan ini kalau dipadu-padankan dengan agama akan ketemu. Karena dia teknis keindahan. Agama berbicara prinsip. Maka dari prinsip baru ngomongin indah. Begitu. Prinsip dulu. Ntar ngomongin indah. Begitu. Ngomongin indah. Begitu. Indah itu hanya berbicara mata. Mata. Hanya berbicara mata doang. Pikiran. Indah itu adanya di pikiran. Tidak di tempat. Saya, kalau keluarga bilang ini ruangan sempit amat, baik. Pengen luas? Iya. Bongkar. Panggil. Desain interior. Bang, rubah. Rubah. Baru luasnya lah kagak, tanahnya segitu-gitu aja, kecuali tanahnya nambah baru luas. Pikiran yang luas, pikiran. Tempatmu segitu, mau diputar kayak gimana juga kamar ente, kasurnya mau ditaruh di mana kek, emang tanahnya seupil aja, bener nggak? Cuman pikiran yang berubah. Inilah indah namanya, nyulap. Ini pikiran namanya. Jadi kalau tempatnya bukan masjid, kudu apa? Kudu apa? Nyampe ke imam. Kudu ada tangga. Yang kita marahin imamnya kagak pakai belakangi kiblat. Makanya kenapa kalau ini barisnya di ketiga, kudu di keempat, mau marahin imam tetap ngadepin kiblat. Kalau barisnya di sini dia kudu ngebelakangi. Jadi si tangga itu kayak imam di mata kita. Paham nggak? Tangga itu kayak imam karena dia yang menghubung ke imam. Nggak boleh kita barisnya di atas tangga itu. Robitoh dia antara kita dan imam. Keempat, jaraknya antara makmum dan imam tidak lebih dari 150 meter. 150 meter jaraknya. Ingetin nih. 100. Ini contoh. Ini masjid biar gampang 300 atau 500. Ini contoh. Ini 500 meter nih. Masjid umpama ya
Begitu tuh. Artinya kita nggak ngomongin masjid, tempat. Ruangan ini luasnya 500 meter persegi, 500 meter. Bawah ini ruang serbaguna, hall, ruang serbaguna. Teman kita sholat di sini nih, di sini sholat, di depan gitu. Kita datang, nih nggak ada orang, nggak ada orang. Kita baris di belakang, paling ujung, kelihatan imam, kelihatan. Ininya kosong, semuanya kosong, kagak ada orang. Kita di ujung sana. Jarak imam sama kita 500 meter. Benar nggak? Kan ini ruangan ini 500 meter tadi tuh. Jadi imam di 500 ini, kita 500 sono kan. Jadi jarak kita sama imam 500, kelihatan masih kelihatan. Tapi jarak kita jauh. Sementara tempatnya bukan masjid, enggak sah. Walaupun kelihatan, kelihatan. Kenapa? Jaraknya lebih dari 150 meter. Kalau masjid kagak ada. Ini contoh, ini masjid. Luasnya 500 meter luas bangunannya, ruangannya. Imam di sini nih, imam. Kita di situ. Ini kosong. Di situ nggak ada orang nih, nggak ada. Imam di pengimaman, kita di baris paling belakang. Allahu Akbar, sah. Kan kosong. Dapat 27 enggak? Ntar gampang 27 mah. Ini ngomongin sah dulu. Kan dibilangin sah. Kenapa? Sama-sama dalam masjid. Kalau kita di lapangan, ukur tuh. Begitu. Ukur. Untuk ukuran ini antara makmum nih sama makmum yang kita jaraknya jauh, kan suka masuk gang ke lapangan. Pengen sholat di lapangan, mana lapangannya seupil, belok, dia paksain banget dah, yang penting bisa id di lapangan. Begitu. Habis sama masjid, kita dipecat jadi ketua umum, memang gua kagak bisa. Begitu. Kan ada yang kayak begitu ya kan. Dia bikin tandingan juga, mana musolanya kecil, udah lapangan aja. Karena ada juga macam begitu. Jadi kita harus pahami nih 4 tuh. Nah, fa in kana fi ghairi masjidin, tuh kata kitab kita tuh. Kalau makmum dan imam itu di luar masjid, syaratnya jarak antara imam dan makmum, antara shop dengan shop tidak lebih dari 300 hasta. Satu hasta 50 cm. 50 kali 300 berapa? Udah 150 meter aja dah, udah gampang. Jangan dibikin puyang-puyang gitu. Orang udah digampangin. 150 meter. Benar nggak? Iyalah 300 bagi 2. Begitu. Dan tidak ada tembok tadi tuh, tidak ada penghalang yang menghalangi makmum nyampe ke imam. Tadi tuh. Tadi kalau bukan masjid. Imamnya di masjid. Pintunya ditutup, masjidnya kan AC. Kitanya di aula. Enggak. Buka tuh pintunya, buka. Begitu. Bagaimana antara masjid diselingi jalanan? Ini karena An-Nur ini bukan masjid, kurang karena masyarakatnya membludak banyak. Orang satu orang aja punya anak kayak biji tas sampai 33. Jadi banyak. Kan ada jalanan tuh, samping jalanan. Lalu sampingnya kita beli buat masjid, ruangan punya masjid juga, tapi ada jalanan. Kagak ngapa. Gitu. Kagak ngapa, keselingi jalan raya. Nih masjid sebelah mari, nih kalau mau contoh ruangan. Oh no, yang pinggir jalan tuh, apa tuh masjid sini nih? Nurul Iman. Tahu kan Nurul Iman situ? Kan pinggir jalan tuh. Kebun Manggis. Nah, karena nggak muat, beli lagi rumah belakang tuh buat masjid.
kepotong jalan, enggak apa-apa. Makmumnya di sebelah sono, imamnya sebelah mari, enggak apa-apa. Yang penting masih tahu, masih sama-sama satu tempat. Orang masjid gitu dijalanin kan enggak apa-apa. Jalanan itu kayak di Masjidil Haram kan suka dilewat-lewatin orang tuh di batas situ. Kalau kagak begitu yang di dalam kalau batal repot, kasih jalanan, enggak apa-apa. Gitu. Kalangan sungai enggak apa-apa juga. Imamnya seberang sono kali, kitanya belah sini. Tapi sama-sama masjid, enggak apa-apa. Begitu. Emang ini keren masjid pinggir kali kan begitu. Kan indah ini ya kan kayak begitu ya kan. Mau marahin imam pengen ngopi nyebrang sungai. Enak enggak? Ya Allah, kayak begitu. Indah enggak? Ini siapa yang rencananya begitu di kali apa namanya nih? Kali angke sebelah mari Kapling Brebes. Arah kiblatnya mana ya? Sono ya? Oh sono, sebelah sono atau sebelah mari gitu. Ini siapa yang udah mau ngerancang nih kayak gitu? Enggak lah jadi wa idza waqafa haduma fi suflin, bila mana salah satunya ada di atas, yang satunya ada di bawah. Ini janjinya bukan masjid ini, Moni. Maka usturito, kalau bukan masjid nih, maka dipersyaratkan kudu sejajar antara si imam sama si makmum. Tidak boleh tinggi banget. Kalau bukan kalau masjid mau kagak ngaruh ente. Kalau masjid mau ente mana, cuman bedanya gini nih, mumpung ingat gedungnya masjid, cuman beda ruangan, ditutup rapat, rapat. Maka makmum terputus dengan imam kecuali lewat jalur suara. Bener nggak? Kagak bisa lihat. Dikasih TV makruh. Dikasih TV orang sholat tuh disuruh liatin tempat sujud. Disuruh liatin tempat sujud. Kalau mau dikasih TV, TV-nya di bawah. Kayak petugas bank. Bank tuh kan ini meja di bawah. Di bawah dia ngintipnya TV-nya. Masa sholat lihat atas? Lihat bawah matanya. Di Ka'bah aja nggak boleh lihat Ka'bah, masih gedean lihat tempat sujud. Itu di Ka'bah sholatnya, apalagi di sini begitu. Lihatin TV, udah di TV, mana TV-nya banyak semutnya, ya Allah TV-nya runyak banget ya. Duit nih masjid di duit mah banyak, kagak diganti-ganti begitu. Jadi ngomel aja lagi sholat, udah suara aja, gak usah. Kalau TV ini untuk khutbah, untuk ceramah, bolehlah biar orang fokus, begitu, biar orang fokus, begitu. Kayak ngaji nih, kenapa ngaji ini harus pakai kursi? Ini biar fokus, bukan biar gurunya lebih tinggi dari jamaahnya, bukan, biar fokus. Kalau gurunya duduk di bawah, yang di baris 5 kagak kelihatan sama guru. Jadi kalau ngantuk terus saja dia ngantuk, kagak malu dia. Tapi kalau kayak begini kan kelihatan, oh yang di pojok ngantuk tuh, kelihatan. Yang nyari-nyari halaman kelihatan, yang nyari-nyari halaman. Kayaknya ngaji itu nyari-nyari halaman, kebet-kebet sama temennya. Kalau ngaji itu tanya apa teman samping, bang dari mana? Tanya, bang halaman mana? Nanya begitu aja sungkan banget, kebet-kebet, nanya sama temennya. Nah itu kelihatan, makanya kadang saya sering bilang, sampai mana ya? Padahal tahu sih sebetulnya, buat nolongin temennya aja, gitu. Karena temennya masih kebet-kebet tuh. Begitu kelihatan, begitu tujuannya, biar kelihatan, fokus. Kalau imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, itu kayak tadi tuh, tidak boleh jarak si imam dan si makmum lebih dari 150 meter. Bagaimana kalau kita makmumnya di hotel?
Masjidil Haram emang juga tower kita di depan masjid. Sholatnya dari lantai 2. Imam sih di masjid. Kita gak turun-turun. Kan gue lihat dari TV. Lihat. Mana yang kayak begitu tuh. Orangnya ngaji juga lagi pagi ini. Ini bagaimana kita sholat di lantai sekian rumah kita. Imam di masjid. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, lam tasiha. Kagak sah. Kagak sah. Itu sholat. Hotel si cakep. Samping masjid. Tapi belum pernah ke masjid. Paling banter di lantai bawah hotelnya. Di lantai bawah aja. Nggak ke masjid, kagak. Udah di situ aja. Ya, mau ngapain? Maka saya itu kadang kalau ke Mekah hotelnya nggak pernah deket, nggak pernah nempel di bibir masjid. Udah alamat jamaah, nggak ke masjid, belakangan. Ujungnya di situ tuh sholatnya. Kalau diajak belakangan. Tapi kalau rada jauh dikit, takut ketinggalan. Dia belum adzan udah jalan. Yang begitu, mau ngapain? Begitu, ngapain? Itu mau udah wataknya dari Indonesianya begitu. Udah wataknya. Lihat aja di kampungnya, yang rumahnya dekat masjid telat. Orangnya yang model begini, ngaji juga. Bener nggak? Bener nggak? Ditegur sama bininya. Bang, nggak Jumatan, cerewet amat, belum juga ajan kata dia, belum kata dia itu, kata dia, karena dia deket banget nempel sama masjid. Orang mau udah pada datang dia belum aja, nyantai aja, karena deket. Ujungnya mau kagak sholat di dalam, kagak, yang rumahnya nempel tuh kagak, sholatnya di sampingnya aja, begitu, kayak begitu. Taruh aja sejadah, pulang aja. Begitu. Saya curiga ini sama yang ngaji model begini nih. Ada yang kayak begitu tuh? Enggak ada. Ya Allah, banyak. Wa yukrahu irtifa'u ahadim malal akhar li ghairi hajah. Makruh. Imamnya tinggian, makmumnya rendahan. Tanpa hajat. Makruh. Nih pengimaman ditinggiin, kasih jarak 25 cm buat imam tinggi, atau 50 cm setengah meter imam tinggi, makmum di sini imam tinggi. Makruh tidak sejajar imam dan makmum, tinggian. Gitu. Kata si tukangnya sama pengurus masjid, udah diem aja, kan gue yang ngerjain, biar ada tinggian, kan cakep. Bukan cakepnya, makruh, mam. Makruh, tukang, makruh, tukang. Ini samai. Sama, makruh. Makruh. Sejajar. Jangan ditinggiin, itu tinggiin. Makruh. Termasuk makruh kayak gini nih, imamnya di lantai bawah. Karena emang pengimaman nih, kitanya di lantai atas. Makruh. Enggak dapat 27 kecuali ada hajat, emang udah penuh. Udah penuh kagak muat, mau di mana lagi? Boleh. Enggak sejajar dengan imam, kan imam di bawah, kita di atas, enggak apa-apa karena udah penuh. Udah penuh kayak begitu juga imam di lantai 2, kan ada juga masjid begitu tuh, bawah jangan dibuka dulu, tutup sampai penuh, pas atas udah nggak bisa, baru bawah. Begitu. Itu mau atas imam di lantai 2, kita di bawah. Gitu. Kenapa bang? Kaki. Emang juga kaki nih mau. Begitu. Emang tangan, kaki. Males begitu.
kaki. Itu sejajar dengan imam. Cari. Kalau di lantai 2, upayakan lantai 2. Kalau belum penuh, atas masih kosong sebaris. Kita di lantai bawah, padahal imam lantai 2. Kita nggak dapat 27. Kan makruh. Nggak sejajar. Kecuali udah penuh, baru kita dapat. Tuh repot tuh. Perhatiin. Jangan kita, gua sih berjamaah mulu. Bener apa kagak? Begitu. Ini yang harus kita pikirin nih. Tapi kalau niatnya kayak mengajar gitu ya, nyontoin makmum biar ngerti gerak-gerik jadi rada tinggi, nggak apa-apa. Hajat namanya, hajat. Begitu, hajat. Itu nggak apa-apa namanya, ada hajat. Ngajarin cara-cara sholat, itu masih sunnah. Tapi kalau kagak, maka makruh ngilangin ganjaran 27. Artinya makruh tuh ngilangin ganjaran 27. Jamaah yang mulia, ini bagus, udah tengok-tengok saya, suruh ditutup. Syarat keempat nanti. Tuh, kagak kelar juga ujungnya. Padahal kita 2, 3, 4, 5. Entar kita 4. Segini aja buat tanya jawab aja. Mic-nya udah dikasih. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini. Kita bakal ulang nih ya. Asyartur Rabi. Nantinya begitu. Syarat keempat. Ke situ tuh yang kita ulang. Asyartur Rabi. Karena baru syarat kedua dan ketiga. Keempat, kelima besok. Keenam. Nggak nyampe juga pada akhirnya. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanya terkait dengan saf makmum dulu. Jadi saf makmum itu misalkan contoh saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga misalkan ada 01, tapi jamaah yang lain mengisi di saf, bikin lagi saf baru di saf 4. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang tidak mendapatkan pahala berjamaah ini misalnya 27 derajat, sop yang keempatnya apa sop yang ketiga yang kurang sampai itu? Baik, yang tidak dapat sop keempat ini nih, karena masih kosong. Keempat, kelima, keenam ke ini kosong, maka dia kudu diisi dia. Kudu diisi. Yang 4 nih maju. Kalau kita lihat masa ada yang kosong, maju aja. Terobos saja itu barisan, kita datang telat. Wih kosong, udah bahasa orang diselak ya. Ya masuk aja masuk. Untuk diisi yang kosong. Yang 3, kita di 5. Oh 3 kosong atuh maju. Begitu aturannya. Kalau enggak kasihan kagak dapat 27. Kita yang maju tuh ganjarnya paling gede banget, nolongin banyak orang. Ganjarannya nolongin. Jangan enggak. Yang 4 lah sama yang seterusnya. Karena 3-nya kosong. Begitu. Pokoknya kudu penuh, full. Nggak boleh ada yang kosong. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, bagaimana kalau kita sekarang ini yang tadi dibilang makruh, kondisi imamnya tuh ada lebih tinggi sedikit. Nah, apakah soal-soal kita yang lalu itu diterima atau gimana? Atau enggak, Pak, ganjarannya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau namanya makruh min haisul jamaah. Makruh itu dari aspek sholat berjamaah. Artinya makruh menghilangkan ganjaran 27, bukan
membatalkan sholat. Jadi sholat kita sah, hanya ganjaran berjamaah yang 27 kagak ada. Bonus nggak dapat. Bonus gaji dapat, nggak dapat bonus. Karena berjamaah itu nyari bonus. Begitu. Gaji dapat bila tinggi. Maka ukuran tinggi ini berapa? Begitu. Tinggi itu ukurannya adalah adat. Bila sebatas semacam segini tingginya, begitu. Apa itu namanya? Ini seberapa sih segini nih? 15, 14, baik. Kalau 14 segini nih ya. Karena ada kayak gini juga ya. Ya kalau tingginya cuman segini doang tidak mengapa. Kalau tinggi banget, begitu, begitu. Yang diharapin imam dan makmum sejajar. Sejajar sama aja. Sama aja. Sholat itu sama aja. Sama aja. Itu begitu. Jadi artinya bila tinggi itu menghilangkan ganjaran berjamaah, tapi tidak membatalkan sholat, sehingga ganjaran sholat tetap dapat. Begitu. Wallahu a'lam. Oh iya, baik. Boleh. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Memperjelas lagi apakah yang tadi hukum yang tadi disampaikan masjid mushola itu sama atau ada perbedaan gitu, langgar gitu. Terima kasih. Iya. Jadi apa bedanya masjid sama musola yang disebut langgar? Tar musola dulu. Masjid bisa buat i'tikaf. Masjid itu bisa buat sebab i'tikaf syaratnya masjid. Itu satu. Dua, masjid orang yang haram untuk diam di masjid. Orang yang haram. Tiga, masjid bisa sholat tahiyatul masjid. Ini masjid. Musola tidak bisa untuk i'tikaf. Tidak bisa. Dua, orang bisa masuk, bisa duduk. Tiga, tidak ada tahiyatul musola. Tidak ada tahiyatul musola. Maka orang dulu menyebut musola langgar. Langgar. Ini kiai kita hebat. Ulama-ulama di tanah Betawi ini hebat. Di Nusantara ini hebat. Nyebut musola langgar. Apa tuh langgar? Maksudnya langgar itu apa-apa yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Gitu. Apa-apa yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Orang di masjid nggak ada kata nggak boleh, dilarang. Kalau dilanggar kalau dilanggar boleh. Begitu. Bukan dilanggar tuh ke masjid aja, bukan, dilanggar. Begitu. Makanya hebat tuh orang-orang dulu. Subhanallah. Anak banyak. Kayak biji tasbih 33. Orang dulu nih. Banyak banget. Kerja serabutan berkah.
padahal sholatnya sering dilanggar. Sholatnya dilanggar, gitu. Di musola, maksudnya di musola, jangan sampai salah lagi nih, viral lagi, begitu. Dilanggar, itu maka langgar. Kenapa musola tidak sama dengan masjid? Justru agama ngeringanin kita. Ada orang kaya raya, artinya rumahnya gede, jadi. Yang rumahnya gede itu kan biasanya umumnya kaya, begitu umumnya. Ada ruangan, dibikin tempat sholat, ada tulisannya Musola Nurul Bait, begitu. Kasih tulisan ruangannya, dikasih kaligrafi, musola di rumah, begitu. Kalau musola ini sama dengan masjid, sianan tuh bini kita mau ngambil jam kita pakai galak. Emang apa? Gue men mau masuk masjid, rumah sendiri sengsara. Rumah sendiri mau masuk agak bisa, wong lagi men. Kedua, dijual ora boleh. Wong masjid. Agama itu gampang, kitanya doang yang bikin puyeng. Tapi di Arab kagak ada musola, semuanya masjid. Di sini juga kalau Anda mau bikin masjid tuh musola boleh. Namanya masjid ghairu jami', masjid non jumatan, masjid jami', masjid jumatan. Ghairu jami' non jumat, enggak apa-apa. Kalau begitu gua naikin pangkat musola, usul menjadi masjid aja, enggak apa-apa. Tapi ada konsekuensinya, ada plus, ada minus. Ya kayak tadi, begitu. Orang men nggak bisa masuk masjid, gitu. Maka ada beda antara musola sama masjid. Maka disebut langgar Ajiuddin. Begitu orang dulu ya. Ya karena itu dulunya dekat Ajiuddin tuh. Langgar Uda itu dekat si Uda tuh. Begitu. Jadi ya langgar. Orang dulu langgar. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab.